Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mohon izin Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit atau sampai 10 menit ke depan kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan sirrul Quran, inti dari Al-Quran itu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Wasirul Fatihah, sedangkan inti dari surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, innallaha anzala mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah itu telah menurunkan 104 kitab. Wa jama'a ilmaha fil arba'ah. Dan Allah mengumpulkan ilmu 104 kitab itu dalam 4 kitab yang kita kenal, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa jama'a ilmal arba'ati fil Quran. Dan Allah telah mengumpulkan ilmu 4 kitab ini dalam Al-Quran. Wa jama'a ilmal Qur'ani fil mufassal. Dan Allah telah kemudian Allah mengumpulkan ilmu Al-Quran itu dalam kelompok surat yang namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Wa jama'a ilmal mufassali fi Al-Fatihah. Dan Allah telah mengumpulkan ilmu surat Al-Mufassal itu dalam surat Al-Fatihah. Jadi jika kita menelaah perkataan para imam-imam ini, kita akan menemukan bahwasanya inilah ayat yang paling penting, yang kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Di dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, para ahli bahasa berkata, para ahli tafsir juga berkata, di dalamnya ada susunan kalimat yang semestinya diakhirkan menjadi didepankan. Iyyaka na'budu, semestinya na'buduka wa nasta'inuka, tapi dikedepankanlah objeknya itu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merubah artinya, menambahkan makna hanya di situ. Jadi satu-satunya yang kita sembah adalah Allah, dan satu-satunya yang kita mohonkan pertolongan darinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan iyyaka na'budu wa nasta'in? Lebih ringkas. Kenapa mesti diulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Para ahli tafsir berkata ini untuk memberikan makna agar kita betul-betul memperhatikan apa yang menjadi tujuan ibadah kita dan tempat kita memohon pertolongan. Diulang itu supaya menjadi penegas. Ini penting untuk diketahui atau dicamkan di dalam hati kita semua. Kita tahu bersama, memang agama kita ini dibangun di atas sumpah setia bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
Yang artinya seluruh ibadah kita itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah kita yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama semuanya sepakat. Semuanya sepakat kalau ada jenis ibadah kita yang kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan diampuni. Maksudnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah meninggal dunia dan kita tidak bertobat di dunia. Tapi kalau bertobat ya jelas diampuni. Para sahabat dulu kebanyakan mereka memang orang yang berbuat kesyirikan sebelum mereka menjadi orang yang paling mulia, generasi terbaik dari umat ini. Karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Itu kalau kita bawa mati. Kalau kita meninggal dunia, maka nanti di yaumil hisab dosa kesyirikan itu kalau kita tidak bertobat di dunia tidak akan diampuni. Tapi dosa selainnya sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau kita belum bertobat di dunia, mungkin bisa jadi Allah akan maafkan di akhirat kelak. Ibadah itu jenisnya amat banyak sekali. Ibadah itu ada ibadah anggota badan, ada ibadah lisan, ada juga ibadah hati. Seperti kita sholat misalnya itu berkumpul padanya ibadah anggota badan dan ibadah lisan. Yang tampak kelihatan demikian. Tapi ada orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah di dalam sholatnya, berkumpul di dalam sholatnya juga ibadah hati di sini. Karena khusyuk, tunduk, takut, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari ibadah. Berkorban itu ibadah, nazar juga ibadah, baca Quran ibadah. Bagian-bagian dari sholat seperti sujud, ruku itu juga ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun jenis dari jenis-jenis ibadah itu kalau diperuntukkan kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Oleh karena itu mari kita hati-hati apa saja yang kita perbuat sehari-hari yang bagian dari ibadah, oh ini enggak boleh untuk selain Allah. Seperti misalnya sesajen, mohon maaf, sesajen itu bagian dari berkorban, tidak boleh diperuntukkan kepada penunggu pohon, penunggu gunung, penunggu lautan. Katanya penunggu, padahal sebenarnya mereka hanya menempati saja tempat itu dan tidak punya kuasa apa-apa. Karena yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan hak untuk menguasai daerah tersebut. Seperti misalnya kabar-kabarnya Ratu Pantai Selatan, tidak punya hak sebenarnya. Yang mengatur pantai itu adalah Allah melalui perantaraan malaikat-malaikatnya. Penunggu gunung, para jin-jin dan syaitan di situ tidak punya hak. Allah menugaskan malaikat gunung untuk mengatur dan menata gunung-gunung. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditawarkan oleh malaikat gunung untuk mengangkat 2 gunung besar ditimpakan kepada penduduk Taif karena kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat gunung namanya, bukan penunggu gunung dari kalangan jin-jin dan syaitan-syaitan. Jadi buat apa kita beribadah kepada mereka? Itu enggak ada manfaatnya. Mereka hanya ngaku-ngaku saya penguasa ini, saya penguasa itu. Padahal yang berkuasa adalah Allah melalui perantaraan malaikat-malaikat. Dan sayangnya tidak ada satupun yang berkorban untuk malaikat penunggu lautan, penunggu gunung, penguasa lautan, penguasa gunung, enggak ada. Karena memang kesyirikan itu dibisikkan oleh syaitan-syaitan. Mereka mengaku-ngaku.
bahwasanya saya begini, saya begitu. Manusia dengan mudahnya tertipu. Waliyadzubillah. Wa iyyaka nasta'in. Kita ini hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kalau yang bisa dilakukan oleh manusia, bisa kita minta tolong kepada mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti misalnya memasukkan kita ke surga, itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti memberi kita petunjuk, seperti melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan kita, yang tidak bisa memang dilindungi oleh manusia. Melindungi kita misalnya dari jin-jin, dari syaitan misalnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang gaib, yang bisa melakukannya. Yang paling penting adalah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Jarang orang melakukannya. Sehingga Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat di akhir sholat itu doa. Doanya itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu dan dalam bersyukur kepadamu dan dalam beribadah dengan baik kepadamu. Husni ibadatik. Jadi kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semestinya keikhlasan itu kita bangkitkan. Ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Riya dan sum'ah kita hapus semuanya. Yang kedua, semestinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita kerjakan itu supaya bagus, mantap. Sehingga setiap rakaat itu kita baca surat Al-Fatihah. Tujuannya untuk itu. Supaya betul-betul ikhlas, betul-betul mantap kita punya ibadah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ungkapan dari kita, harapan dari kita, pengakuan dari kita setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita memohon pertolongan dengan nama-nama Allah, bertabaruk, bertawassul, kita mengakui Dia penguasa alam semesta ini, Dia yang memberi kita rezeki, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia yang menguasai hari akhirat kelak. Setelah pengakuan sekian banyak itu, pantas jika Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya yang kita sembah, karena enggak ada duanya. Dia menguasai segala hal dari awal sampai akhir. Dari yang paling detail sampai yang paling nyata sekalipun. Dia yang menguasai. Yang lain lewat semuanya. Sehingga pantas jika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan surat Al-Fatihah kita ini dalam setiap sholat kita dipenuhi dengan tadabbur, dipenuhi dengan kesadaran, sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat kita berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, juga berpengaruh nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.